Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat pagi untuk kita semua. Kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan keempat untuk mata kuliah teknologi sediaan steril dengan materinya yaitu adalah sterilisasi. Setelah pada pertemuan terakhir kita membahas tentang zat aktif, zat tambahan, data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan resepnya nanti, serta wadah yang akan digunakan. Dan yang terakhir itu adalah tentang alur pembuatan suatu sediaan injeksi. Ada yang sterilisasi akhir dan ada yang secara aseptis. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pada tahapan sterilisasinya. Tahapan actionnya nanti setelah sebelumnya itu adalah data-data yang diperlukan untuk persiapan formulasi. Sekarang untuk tahapan actionnya yaitu bagaimana tekniknya untuk mensterilisasi alat, bahan, dan juga nanti sediaan akhir ya, atau larutan injeksi yang sudah diformulasi. Oke, pada capaiannya pada pertemuan ini diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa itu tahu tentang metode-metode sterilisasi ya. Apa saja metode-metode sterilisasi ini berdasarkan Farmakope Indonesia. Kemudian dapat juga mengetahui jenis-jenis dari sterilisasi. Yang ketiga, tekniknya ya, karena ini adalah poin ketiga ini poin yang paling penting bagi calon TTK untuk menjadi bekalnya nanti pada saat nanti akan bekerja jika di industri ya. Karena TTK lebih berperan pada pelaksanaan prosesnya. Artinya TTK itu wajib mengetahui tekniknya. Jika disuruh jika diminta untuk melakukan sterilisasi akhir itu bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Jika secara aseptis itu bagaimana? Untuk persiapan alat dan bahannya, cara-cara sterilisasinya itu apa saja. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan keempat ini. Dan yang terakhir itu adalah alat-alat ya. Jadi tahu cara mensterilisasi dari alat-alat yang digunakan. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Yang pertama itu adalah kita pengenalan dulu tentang definisi atau makna dari steril. Steril adalah keadaan suatu zat yang bebas dari mikroba hidup, baik yang patogen menimbulkan penyakit maupun apatogen atau non-patogen tidak menimbulkan penyakit, baik dalam bentuk vegetatif, siap untuk berkembang biak, maupun dalam bentuk spora. Dalam keadaan statis tidak dapat berkembang biak, tetapi melindungi diri dengan lapisan pelindung yang kuat. Panjang ya definisinya. Mungkin kita bisa buatkan poin-poin penting dari definisi ini. Yang pertama itu adalah steril itu adalah suatu keadaan. Steril adalah suatu keadaan yang bebas dari mikroba. Suatu keadaan dari suatu zat ataupun alat, nanti alat atau bahan yang bebas dari mikroba hidup. Yang kedua, yang pertama artinya dia bebas dari mikroba hidup. Mikroba itu apa? Bakteri, jamur, parasit dan segala macamnya ya. Kemudian kondisi mikroba itu bagaimana? Ada yang patogen menimbulkan penyakit dan yang apatogen ataupun non patogen, tidak sampai menimbulkan penyakit. Dan sifat dari si mikroba itu bagaimana kondisi kehidupannya gitu ya. Ada yang bentuknya vegetatif dan ada yang berbentuk spora. Vegetatif di sini kita analogikan seperti balita ya, masih dalam proses perkembangan untuk menjadi dewasa, sedangkan yang spora tentu sudah menjadi dewasa dan sudah memiliki kekuatan yang kuat untuk bertahan hidup. Oke, dapat diambil ya 3 poin penting dari definisi steril ini. Steril itu adalah suatu keadaannya. Bagaimana suatu keadaan itu bebas dari mikroba hidup, di mana mikroba hidup ini dapat
bersifat patogen maupun apatogen atau non-patogen. Kemudian mikroba hidup ini ada yang berbentuk vegetatif dan ada yang berbentuk spora. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dan ini juga sepertinya akan dipelajari lagi di mikrobiologi. Oke, lanjut kita ke sterilisasi. Adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan baik berupa patogen, non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif dari suatu objek atau material. Berarti dari definisi steril tadi, ini adalah prosesnya. Jika steril itu adalah suatu keadaannya, kalau sterilisasi adalah bagaimana mencapai suatu keadaan steril tadi. Caranya berarti ya, kalau yang sterilisasi ini. Nah, proses sterilisasi ini dapat dicapai melalui cara penghilangan secara fisika semua organisme hidup. Misalnya dengan penyaringan atau pembunuhan organisme dengan panas, dengan bahan kimia, atau dengan cara lain ya. Cara steril itu dapat secara fisik, kimia, atau dengan cara lainnya lagi. Dan penting diperhatikan bahwa cara apapun yang digunakan tidak boleh ada organisme hidup yang tertinggal. Poin pentingnya di sini adalah target kita melakukan sterilisasi adalah meyakinkan bahwa alat ataupun bahan kita nanti ataupun sediaan akhirnya itu bebas dari kontaminasi mikroba. Sama sekali tidak boleh ada mikroba yang tertinggal setelah proses sterilisasi. Kenapa? Karena proses sterilisasi merupakan cara agar bisa menghasilkan alat, bahan, ataupun sediaan yang steril. Oke, kita lanjut. Alasan suatu obat dibuat steril. Yang pertama tentu saja untuk mencegah transmisi atau penyebaran dari suatu penyakit ya. Penyakit di sini disebabkan oleh si mikroba hidup tadi. Jadi steril itu cara untuk mencegah supaya dia tidak tertular ya, seperti kita sekarang menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan ataupun vaksin kemarin, itu adalah cara untuk bisa mencegah penyebaran penyakit, proteksinya ya dengan cara sterilisasi. Yang kedua, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme. Pembusukan material berarti di sini artinya sama seperti suatu teknik pengawetan. Jadi steril itu dibuat supaya sediaan kita itu dapat stabil, dapat bertahan terhadap kontaminan ya. Tadi sudah dicegah, kemudian sudah mencegah transmisinya, kemudian itu adalah mencegah dari rusaknya, mudah rusaknya material yang disebabkan oleh mikroorganisme. Dan yang terakhir itu adalah untuk mencegah kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berbiak untuk keperluan sendiri. Ya, jadi untuk poin ketiga ini adalah nanti aplikasinya di mikrobiologi, di mana mahasiswa akan diminta membiakkan bakteri, ya, menumbuhkan bakteri. Oke. Lanjut. Nah, sediaan farmasi yang perlu disterilkan adalah, sudah kita jelaskan dari awal apa saja bentuk-bentuk sediaan farmasi, injeksi, infus, yang jenis steril ya, tetes mata, salak mata, dan kolirium. Untuk di mata praktikum atau kuliah teknologi sediaan steril ini, kita hanya akan membuat di luar dari tablet implan dan tablet hipodermik. Nanti untuk tablet itu akan dipelajari pada semester 4. Oke, kita lanjut. Langsung kita ke metode sterilisasi. Jadi secara umumnya, secara garis besarnya, metode sterilisasi itu ada 3 ya. Metode ini maksudnya adalah kondisi nasib dari si mikroorganisme yang dapat kita buat ya. Jadi yang pertama, si mikroorganisme itu dapat kita destruksi atau rusak ya. Jadi yang pertama itu adalah secara destruksi mikroorganisme. Dengan cara apa? Di sini menggunakan panas langsung atau yang sudah dibuat pada tugasnya kemarin, itu adalah istilahnya flamber.
dengan cara membakar peralatan atau wadah yang akan dipakai. Di sini istilah membakar bukan seperti kita membakar sampah ya, tetapi hanya melewatkan alat-alat yang akan kita gunakan nanti di atas nyala api bunsen ya, seperti membakar bukan membakar ya, memanaskan suatu batangan besi gitu ya, tetapi tidak pula nanti sampai memerah seperti itu. Jadi hanya dilewatkan saja. Nanti bisa dilihat di video untuk cara-cara sterilisasi. Yang pertama itu adalah dengan cara panas langsung menggunakan istilahnya itu adalah plumber, menggunakan panas api bunsen. Oke, cara lainnya dengan mendestruksi ini adalah dengan cara mengoksidasi alat menggunakan bahan kimia. Jadi untuk mendestruksi itu dapat dilakukan dengan panas langsung ataupun menggunakan bahan kimia. Oke. Yang kedua itu adalah inaktivasi atau pembunuhan. Yang tadi adalah destruksi atau perusakan. Yang kedua ini adalah inaktivasi atau pembunuhan. Metode eliminasi tanpa perlu menghancurkan sel secara sempurna. Berarti kalau di inaktivasi selnya tidak hancur secara sempurna, kebalikannya di destruksi tadi selnya hancur secara sempurna. Kenapa? Karena dia langsung kontak dengan si api tadi. Tetapi untuk kedua metode ini sama-sama dia akan membunuh si mikroorganisme tadi. Nah, inaktivasi atau pembunuhan ini dapat dilakukan dengan cara panas kering, panas basah atau uap, radiasi, dan cara kimia. Yang ketiga itu adalah penghilangan secara fisika dengan cara apa? Filtrasi, karena ada beberapa zat atau partikel dari cairan dan gas yang tidak dapat dilakukan dengan cara baik destruksi maupun inaktivasi. Oke, mungkin kita ulangi lagi bahwa secara garis besarnya metode sterilisasi itu dapat menghasilkan yang pertama merusak si mikroorganisme atau istilahnya destruksi dengan cara yang pertama itu dengan panas langsung di atas nyala api bunsen atau disebut dengan istilahnya plumber, atau dapat juga menggunakan bahan kimia, mengoksidasi alat dengan suatu bahan kimia. Yang kedua adalah inaktivasi atau pembunuhan yang dapat dilakukan dengan cara panas kering, panas basah, uap, cara radiasi, dan cara kimia. Dan yang terakhir adalah menghilangkan secara fisik. Ya, berarti dengan cara penyaringan atau filtrasi ataupun dengan gas. Nanti akan lebih jelas pengelompokannya itu pada cara-cara sterilisasi menurut Farmakope Indonesia. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama berdasarkan FI 3. Cara sterilisasi berdasarkan FI 3. Yang pertama itu adalah cara A, ya, atau pemanasan secara basah menggunakan autoklaf pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Konsepnya atau prinsipnya adalah dengan memanaskan air menjadi uap air. Nanti akan dijelaskan untuk pada masing-masing tekniknya, ya. Cara B dengan penambahan bakterisida, cara C dengan penyaringan bakteri steril, cara D dengan pemanasan kering menggunakan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Konsepnya adalah dengan memanaskan udara, ya, dengan udara panas. Yang kelima itu adalah cara aseptik atau mencegah dan menghindarkan lingkungan dari cemaran bakteri seminimal mungkin. Nah, kalau untuk cara aseptik itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Intinya prosesnya itu dilakukan pada seharusnya itu ada LAF, ya, laminar air flow, alatnya yang digunakan untuk prosesnya, di mana hanya tangan kita saja yang akan masuk ke dalam alat itu. Nah, semua prosesnya dilakukan di dalam. Jadi sangat-sangat tertutup dari kontaminan yang akan mudah memasukinya. Tapi kita belum ada, dan pelaksanaan kita itu nanti adalah dianggap saja aseptis dengan cara bekerja di dekat api bunsen. Oke, kita lihat untuk apa bedanya dengan Farmakope Indonesia edisi keempat. Yang pertama untuk FI keempat itu ada namanya cara sterilisasi uap.
Nah, menggunakan suatu siklus autoklaf yang di dalam Fi ditetapkan bahwa untuk media atau pereaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. Jadi ini untuk media atau pereaksi. Kalau yang tadi itu untuk alat dan bahannya ya. Suhunya juga berbeda, lebih tinggi daripada yang cara A tadi ya. Kalau cara A itu adalah 115 sampai 116 hanya 30 menit. Ini suhunya lebih tinggi tetapi waktunya lebih cepat. Jadi beda antara Fi3 dan Fi4 itu adalah di penamaannya, kemudian waktu dan suhu yang digunakan ya untuk sterilisasi uap ataupun cara A, panas basah menggunakan autoklaf. Kemudian yang panas kering menggunakan oven itu sama ya prinsipnya, namanya saja ya sterilisasi panas kering. Kalau yang di Fi3 itu adalah cara D. Yang ketiga itu adalah sterilisasi gas. Nah, yang ini yang tidak ada di Fi ketiga, cara sterilisasi gas, di mana bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert. Tetapi ada kekurangannya, dia mudah terbakar karena dia gas ya, mutagenik, dapat menyebabkan kelainan pada sel pula nanti. Kemudian kemungkinan meninggalkan residu toksik pada bahan yang disterilkan. Cara ini digunakan sebagai alternatif jika bahan yang akan disterilkan tidak tahan terhadap suhu tinggi pada sterilisasi uap atau panas kering. Jadi sterilisasi gas merupakan alternatif jika cara sterilisasi uap panas dan panas kering itu tidak dapat dilakukan. Keterbatasannya yaitu gas yang tidak mampu berdifusi sampai ke daerah yang paling dalam pada produk yang disterilkan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kondisinya sepertinya ini adalah pilihan terakhir, dan juga prosesnya juga harus betul-betul diperhatikan karena sayangnya itu tidak dapat berdifusi sampai ke daerah paling dalam pada produk yang disterilkan, hanya pada bagian permukaannya saja. Yang keempat itu adalah sterilisasi dengan radiasi ion. Kita lihat di Fi3 juga tidak ada ya. Jadi ada sterilisasi gas dan sterilisasi dengan radiasi ion yang pada Fi4 ada tetapi tidak ditemukan pada Fi3. Artinya ini penambahan ya, bukan yang di 3 itu tidak ada lagi, tapi ada penambahan cara lainnya. Cara ini dilakukan jika bahan yang disterilkan tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan terdapat kekhawatiran mengenai keamanan etilen oksida. Ya, jadi cara keempat itu karena cara 1 dan 2 itu dia tidak tahan, dan cara ketiga khawatir itu tidak aman karena menggunakan dari gas etilen oksida tadi. Keunggulan sterilitas ini adalah reaktivitas kimia dan residu yang rendah yang dapat diukur, dan variabel yang dikendalikan itu lebih sedikit. Reaktivitas kimia dan residu yang rendah, jadi proses residu yang tertinggal itu rendah dan dapat diukur, serta variabel yang dikendalikan itu lebih kecil. Jumlah dari bakterinya tadi atau kondisi alat yang disterilkan. Yang kelima, sterilisasi dengan penyaringan. Nah, kalau ini sama dengan Fi3, itu juga ada dengan penyaring cara C dengan penyaring bakteri steril. Untuk larutan yang labil terhadap panas dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba sehingga mikroba yang dikandungnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, ini juga ada penyaring khusus ya, penyaring G3 namanya. Jadi bukan seperti penyaring keumuman yang digunakan. Yang keenam itu adalah sterilisasi dengan cara aseptis untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril. Ya, kalau ini juga sama dengan Fi3, kondisinya dilakukan secara aseptis. Nah, untuk tugas pada pertemuan selanjutnya, coba cek di Fi ke-6 ya, sama seperti tugas pertemuan ketiga untuk lampiran, evaluasi pada sediaan steril. Nah, kalau ini adalah caranya sterilisasi. Cara sterilisasi itu ada beda lagi enggak di Fi ke-6? Ya, sama seperti tadi sudah dilihat 3 dan 4 itu dari segi penamaan, dari suhu dan waktunya, mungkin dari alat ataupun pereaksi atau medianya. Nah, kalau di cara di Fi6 itu bagaimana? Ya, jadi bisa kita buat suatu
perbandingannya. Cara-cara sterilisasinya lagi ya. Artinya di sini nanti di tekniknya ataupun persyaratan untuk pertimbangan pemilihan dari cara-cara sterilisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu ada 6 ya totalnya cara sterilisasi, panas basah, panas kering, radiasi, penambahan bakterisida dengan gas, kemudian radiasi ion, dan aseptis yang terakhir. Oke, pemilihan cara sterilisasi harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, stabilitasnya ya. Stabilitas dari cara tersebut baik sifat kimia, fisika, khasiat, serat dan struktur bahan obat tidak boleh mengalami perubahan setelah proses sterilisasi. Artinya di sini apa? Proses sterilisasi itu tidak mengganggu, merubah dari sifat fisika, kimia, apalagi khasiat dan kondisi dari zat tersebut. Serat atau struktur bahannya itu tidak mengalami perubahan setelah dilakukan sterilisasi. Jika setelah dilakukan sterilisasi terjadi perubahan, baik fisika, kimia, apalagi khasiatnya, berarti cara sterilisasi itu tidak dapat digunakan. Berarti diganti dengan cara sterilisasi akhir. Maksudnya seperti ini. Jika suatu zat itu tidak tahan panas, tapi kita lanjutkan dengan artinya kita tidak dapat melakukan dengan cara sterilisasi baik panas kering ataupun panas basah ya. Kita mungkin bisa arahkan ke filtrasi ataupun cara aseptis. Intinya dipilih metode yang tidak merusak dari komponen bahan obat. Yang kedua itu adalah efektivitas. Cara sterilisasi yang dipilih akan memberikan hasil maksimal dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Nah, dari ada 6 tadi cara-cara sterilisasi dipilih yang mana yang paling efektif. Artinya di sini hasilnya maksimal, tapi proses sederhana, cepat, dan juga biayanya murah. Ini sama ya seperti prinsip ekonomi biasanya, umumnya. Kemudian waktu lamanya sterilisasi ditentukan oleh bentuk, jenis, dan sifat zat serta kecepatan tercapainya suhu sterilisasi yang merata. Jadi untuk waktu juga akan dipengaruhi oleh bentuk, jenis ataupun sifat zat yang akan disterilkan ya, zat ataupun alat ataupun media nanti yang akan disterilkan sehingga tercapai suhu sterilisasinya yang merata. Oke, kita masuk ke pembahasan masing-masing dari cara sterilisasi ya. Yang pertama itu adalah sterilisasi panas kering. Ini tadi di FI3 cara apa ya? Cara D ya. Kalau di FI4 itu jelas sterilisasi panas kering sesuai namanya ya. Ciri-ciri sterilisasi panas kering. Yang pertama, yang dipanaskan adalah udara kering ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama, yang dipanaskan untuk sterilisasi panas kering ini adalah udara kering. Proses pembunuhan mikroba berdasarkan oksidasi oksigen di udara. Suhu yang digunakan lebih tinggi, kira-kira 150 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan juga lebih lama, antara 1-2 jam, kecuali dengan pemijaran atau flamber tadi ya. Dan yang kelima, digunakan untuk sterilisasi bahan obat atau alat yang tahan pemanasan tinggi. Ya sudah jelas ya, karena parameternya suhunya tinggi 150 derajat Celcius, waktunya juga lama. Artinya si alat, bahan ataupun media itu akan wajib dia memiliki sifat tahan terhadap pemanasan pada suhu tinggi dan waktu yang juga lama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah konsepnya atau prinsipnya, panas kering itu adalah udara kering. Yang dipanaskan adalah udara kering. Proses pembunuhan mikroba berdasarkan oksidasi oksigen di udara, menggunakan suhu tinggi dan waktu yang lama 150 derajat Celcius selama 1-2 jam. Lanjut ke sterilisasi panas basah. Nah, apa bedanya? Kalau yang tadi kering, yang ini adalah yang basah. Kalau yang tadi dipanaskan adalah udara kering, kalau yang panas basah itu adalah air menjadi uap air. Yang dipanaskan adalah air menjadi uap air. Nah, kalau ini umum digunakan ya, seperti kita merebus telur atau menstim, mengkukus suatu makanan, konsepnya seperti itu. Jadi dipanaskan dulu air, kemudian baru sudah panas dia sudah naik uapnya. Nah, uapnya itulah yang akan memanaskan dari makanan tadi ya, yang akan dikukus misalnya seperti itu.
Kemudian proses pembunuhan mikroba berdasarkan koagulasi atau penggumpalan zat putih telur dari mikroba tersebut ya. Kalau yang tadi prosesnya adalah oksidasi oksigen di udara, kalau ini yang panas basa adalah koagulasi atau penggumpalan zat putih telur. Artinya komponen di dalamnya itu dibuat menyatu dan membeku gitu ya, menggumpal. Jadi tidak akan dapat berkembang biak atau mempertahankan diri lagi. Waktu yang diperlukan lebih singkat, kira-kira 30 menit saja. Dan suhu yang digunakan juga lebih rendah, maksimal itu 116 derajat Celcius di dalam alat namanya autoclave. Digunakan untuk sediaan injeksi dengan pembawa berair. Ya, jadi untuk sterilisasi basah ini ada tambahan ciri khususnya, itu adalah pembawa berair. Berarti kalau untuk yang disterilisasi kering itu bisa air ataupun minyak yang intinya dia harus tahan pemanasan tinggi karena kondisinya itu adalah pada suhu 150 dan waktu sampai di 2 jam. Oke, sudah bisa membayangkan ya atau mengelompokkan bagaimana konsep dari sterilisasi panas kering dan panas basah, karena ini akan kita kerjakan dua-duanya pada saat praktikum nanti. Kita lanjutkan ke sterilisasi dengan penambahan zat-zat tertentu. Zat-zat yang ditambahkan dapat berfungsi sebagai yang pertama desinfektan, suatu zat antimikroba yang digunakan pada berbagai alat kedokteran, instrumen atau barang untuk mencegah terjadinya infeksi pada manusia. Zat ini dapat mematikan mikroba patogen sehingga mencegah infeksi, mematikan bakteri dan mematikan fungi atau cendawan ataupun jamur. Ya, desinfektan itu kita juga gunakan untuk ke alat ya. Ya, targetnya adalah untuk alat yang digunakan itu nanti jangan sampai dia menginfeksi atau menyebarkan penyakit pada manusia. Yang kedua, antiseptik. Nah, ini juga kalau antiseptik itu baru ke kondisi ini kita gunakan sekarang ya, antiseptik pencuci tangan gitu misalnya. Suatu zat antimikroba yang biasa digunakan secara topikal atau lokal pada tubuh manusia yang dapat mencegah pembiakan bakteri. Jadi antiseptik itu mencegah dari pembiakan bakteri. Bakteri itu ada tetapi dia jadi pingsan atau tidak dapat berkembang biak. Konsepnya seperti itu. Dan antiseptik itu dapat bersifat bakteriostatik, mencegah pertumbuhan dan juga dapat menjadi pengawet, mencegah pertumbuhan bakteri dan cendawan dalam makanan atau minuman. Yang ketiga, penambahan antibiotik, segolongan zat yang dihasilkan oleh cendawan atau bakteri yang dapat menentang atau mematikan cendawan atau bakteri lain. Ya, ini mudah-mudahan sudah dipelajari juga ya di farmakologi. Ya, zat yang dihasilkan oleh bakteri yang dapat membunuh bakteri lainnya. Oke. Kita lanjutkan dengan kalau tadi panas kering dan panas basah, kita lanjutkan dengan sterilisasi cara penyinaran. Yang pertama, sterilisasi dengan radiasi ion, ya itu tadi menurut FI edisi 4. Yang kedua, dengan sinar ultraviolet atau UV, dengan sinar gamma, dengan sinar X dan sinar katoda. Artinya ini adalah sumber sinarnya tadi ya. Kan judulnya adalah sterilisasi cara penyinaran. Cara sinar-sinar apa saja yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu alat ataupun bahan yang steril. Yang pertama itu adalah dari ion, kemudian ultraviolet, sinar gamma, sinar X dan sinar katoda. Ini mungkin lebih spesifiknya di kimia ya. Jadi dari kimia farmasi, instrumennya nanti akan dipelajari konsep dari masing-masing alatnya itu ya di spektrofotometer. Yang keempat itu sterilisasi memakai penyaring bakteri steril. Di FI3 itu namanya cara C, di FI4 sterilisasi dengan penyaringan. Larutan disaring melalui penyaring bakteri steril, diisikan ke dalam wadah steril, kemudian ditutup kedap menurut teknik aseptis. Jadi ini prosesnya adalah larutan injeksi yang sudah dibuat itu disaring menggunakan penyaring bakteri steril, langsung saja dimasukkan ke dalam wadah steril, ditutup kedap dengan cara aseptis. Artinya di sini tidak ada lagi dilakukan proses sterilisasi akhir, tetapi
kondisinya yang dilakukan secara aseptis. Keuntungan cara ini digunakan untuk bahan obat yang tidak tahan pemanasan tetapi larut dalam air. Dapat dilakukan dengan cepat terutama untuk pembuatan skala kecil. Ya, tapi di sini tantangannya kita harus punya alat penyaring bakteri khususnya. Ya, jadi tidak seperti penyaring-penyaring umumnya yang kita temukan di labor-labor gitu ya. Jadi ada penyaring bakteri khusus. Keuntungan dari cara penyaring bakteri steril ini lanjutannya ya. Semua mikroba hidup atau mati dapat disaring dari larutan, jumlah virus dapat dikurangi ya. Jadi sangat baik sekali ya, dia baik hidup ataupun mati itu disaring dengan dari larutan injeksinya tadi. Penyaring dapat bersifat adsorpsi sehingga sebagian besar virus dapat diadsorpsi ya. Menempel lah sehingga nanti dari sebagian besar virus ataupun bakterinya tadi. Selain keuntungan, tentu saja dia ada kerugian. Masih diperlukan zat bakterisida ya. Jadi untuk mengoptimalkan kerja dari alatnya itu, prosesnya perlu ditambahkan zat bakterisida. Hanya dapat digunakan untuk pembawa berair, tidak dapat digunakan untuk pembawa minyak ya, karena berkaitan ke viskositas karena ini konsep adalah menyaring ya. Minyak nanti dikhawatirkan malah tidak keluar ya dari saringannya. Kemudian beberapa jenis penyaring dapat mengabsorpsi bahan obat terutama jika kadarnya kecil. Nah, karena dia dapat bersifat mengabsorpsi tadi, khawatirnya tidak hanya virus, bakterinya saja yang disaringnya, tetapi dia juga dapat menahan bahan obat sehingga ya yang keluar itu nanti aqua pro injeksinya saja. Ya, terutama untuk jumlah kadar obatnya yang kecil. Keempat, beberapa penyaring sukar dicuci, misalnya penyaring porselen. Nah, biaya lagi yaitu teknik untuk mencucinya. Beberapa penyaring bersifat alkalis dan penyaring dari asbes melepaskan asbes ke dalam larutan ya. Jadi ada yang berbahan asbes itu malah akan ikut pula dia nanti ke hasil saringannya. Filtrat yang diperoleh belum bebas dari virusnya ya. Filtrat yang diperoleh belum bebas virus. Filtrat itu hasil ininya ya, hasil endapannya itu tadi ya, belum bebas dari virus ya, karena si virusnya itu tadi yang masih tertahan di atas penyaringnya. Oke, cara menyaringnya itu ada dua, dengan tekanan positif dan tekanan negatif. Larutan dalam penyaring ditekan dengan tekanan yang lebih besar daripada udara luar, ataupun yang negatif, larutan dalam penyaring dihisap ya menggunakan vakum. Yang keempat ini ya, sterilisasi cara aseptis. Yang kelima ya, sterilisasi ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran atau kontaminasi dengan mikroba hingga seminimal mungkin. Digunakan untuk bahan obat yang tidak dapat disterilkan dengan cara pemanasan atau dengan cara penyaringan. Ya, ini seperti yang sudah dijelaskan berulang-ulang dari sebelum materi ketiga, bahkan sampai ke awal materi keempat ini. Oke, kita lanjut ke teknik sterilisasi untuk alat-alat ya yang akan kita gunakan dalam praktikum nanti. Ini juga bisa dilihat di diktat praktikumnya. Yang pertama itu adalah wadah ampul, dicuci sekurang-kurangnya 3 kali dengan air suling yang telah disaring dengan saringan G3. Nah, ini Ibu bilang tadi ya, penyaringnya itu saringan G3. Sterilisasi di dalam oven suhu 170 selama 30 menit. Artinya nanti pada saat praktikum, ampul untuk tiap-tiap kelompok dikumpulkan kemudian disterilisasi secara bersamaan di oven pada suhu 170 sampai 30 menit. Ya, berarti bisa ditulis di laporan sementaranya, misalnya masuknya itu di jam 8.20, berarti selesainya di 8.50. Ya, itu akan di-ACC-kan ke asisten. Yang kedua, wadah vial dicuci dengan ini sama ya, proses ini tidak akan kita kerjakan ya, jadi kita akan langsung ke sterilisasinya saja. Ini dianggap sudah ya, dianggap sudah dicuci dan disaring. Kalau vial itu disterilisasi sama ya, di oven pada suhu 170 selama 30 menit. Untuk tutup karet itu dididihkan saja selama 30 menit, dikeringkan dalam kaca arloji di dalam oven ya. Kalau kita nanti itu hanya
tidak perlu sampai dimasukkan ke dalam oven. Jadi cukup hanya dididihkan saja di dalam air panas ya, selama 30 menit. Kemudian untuk botol infus dan tutup karet, ini suhunya lebih tinggi ya, masih pakai oven 250 derajat Celcius, waktunya juga lebih lama 2 jam. Tutup karet itu sama seperti yang di vial tadi. Ibu harap masing-masing sudah tahu ya, dan sudah bisa melihat apa sih beda bentuk ampul dan vial itu. Ya, jadi untuk pada saat kita membahas dari alat ini sudah terbayang itu bagaimana sih gitu ya, tutup karet yang seperti apa gitu. Oke, lanjut kita ke tube dan tutupnya. Nah, ini nanti untuk salep mata ya. Disterilkan juga di dalam oven selama 30 menit pada suhu 170 derajat Celcius. Tutup plastik ya direndam saja pakai alkohol 70% selama 30 menit, kemudian dikeringkan sebentar ya. Kita nanti dikering anginkan saja. Tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam oven. Oke, untuk ya kaleng serbuk tabur ya, kita tidak buat serbuk tabur, tetapi diketahui saja untuk cara teknik sterilisasinya. Kaleng, sil dan tutupnya setelah dicuci dengan air suling dimasukkan ke dalam wadah kaleng besar. Bagian yang berlubang banyak dilapisi karton tebal sebelum ditutupi kertas perkamen, kemudian disterilkan di oven suhu 170 selama 30 menit. Jadi sama juga perlakuannya menggunakan oven pada suhu 170 hanya selama 30 menit. Nah, ini ya juga untuk persiapan praktikumnya. Mortil dan alu ini bisa dilihat di video, itu dioleskan terlebih dahulu dengan alkohol, kemudian dibakar ya, alat pemantik api untuk sehingga dia akan terbakar. Itu terbakarnya hanya pada bagian dalam wadah, dalam si lumpangnya saja, sama kepala dari si stampernya. Kemudian gelas piala itu artinya ini alat gelas ya, gelas piala, Erlenmeyer itu dilakukan dengan cara di dalam oven, cara sterilisasinya. Kaca roji, pinset, spatel, batang pengadu itu secara flamber dilewatkan saja, di atas nyala api bunsen. Kertas saring, kertas perkamen itu di dalam autoclave. Jadi nah, semua alat-alat ini yang menggunakan baik oven ataupun autoclave itu dia dibungkus dulu dengan kertas perkamen, seperti yang juga sudah dilihat pada video untuk persiapan cara-cara sterilisasi. Jadi masing-masing kelompok nanti tolong dipersiapkan perkamen besar itu untuk bisa membungkus dari seluruh alat-alat yang digunakan. Oke, nah ini yang pakai autoclave seluruhnya. Nah, inilah yang disebut dengan autoclave. Mudah-mudahan bukan yang pertama kali dilihat ya, karena di mikro ini juga sudah umum digunakan untuk sterilisasi alatnya sampai ke sterilisasi alat yang digunakan untuk praktikumnya. Lanjut kita ke penjelasan tentang si autoclave ini. Metode ini digunakan untuk larutan dalam jumlah besar, alat-alat gelas, pembalut operasi, dan instrumen. Tidak digunakan untuk mensterilkan minyak-minyak, lemak-lemak, sediaan berminyak, dan sediaan-sediaan lain yang tidak dapat ditembus oleh uap air, atau pensterilan serbuk terbuka yang mungkin rusak oleh uap air jenuh. Ya, jadi berarti untuk pembawa minyak itu sterilisasi akhirnya nanti menggunakan oven, bukan menggunakan autoclave. Ditujukan untuk membunuh endospora, yaitu sel resisten yang diproduksi oleh bakteri. Sel ini tahan terhadap pemanasan, kekeringan, dan juga dari antibiotik. Jadi ada namanya itu endospora, sel yang sudah resisten yang diproduksi oleh bakteri, di mana dia sudah kebal ya. Resisten itu adalah sudah kebal ya terhadap pengobatan atau solusi untuk bisa membunuhnya tadi. Oke, endospora itu dapat dibunuh pada suhu 100 derajat Celcius yang merupakan titik didih air
pada tekanan atmosfer normal. Pada suhu 120 derajat Celcius, endospora dapat dibunuh dalam waktu 4-5 menit, di mana sel vegetatif bakteri dapat dibunuh hanya dalam waktu 6-30 detik pada suhu 65 derajat Celcius. Ini kondisi-kondisi suhu dan juga apa yang disterilkan dari si endospora tadi. Perhitungan waktu sterilisasi autoklav dimulai ketika suhu di dalam autoklav mencapai 121 derajat Celcius. Tadi berapa? 121 derajat selama 1-2 jam. Dan ini dinyatakan saat si alat si autoklavnya ini tadi sudah memperlihatkan suhu 121 derajat Celcius. Nah, itu baru dihitung 2 jam setelahnya. Sama seperti kita infusa kemarin. Tunggu dulu sampai dia 90 menit baru dihitung 90 derajat baru dihitung selama 15 menit. Tahap sterilisasi sebenarnya cukup singkat, yaitu dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Namun, waktu keseluruhan mulai dari pemanasan awal sampai pendinginan itu bisa mencapai 2 jam. Nah, ini diperjelas lagi bahwa yang 2 jam itu adalah hampir keseluruhan prosesnya ya, dari awal sampai akhirnya. Untuk proses sterilisasinya sendiri itu sebenarnya hanya di 15 menit karena dia sudah di 121 derajat Celcius, sudah panas sekali gitu ya, dan itu bisa waktunya lebih singkat. Oke, prinsip kerja dari autoklav. Pada saat sumber panas dinyalakan, air dalam autoklav lama-kelamaan akan mendidih. Uap air yang terbentuk mendesak udara yang mengisi autoklav. Setelah udara dalam autoklav diganti dengan uap air, katup udara atau uap ditutup sehingga tekanan udara di dalam autoklav akan naik. Ya, ini nanti teknisnya akan dibantu sama asisten untuk memahami cara kerja dari si autoklav. Pada saat tercapainya tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai dan timer mulai menghitung waktu mundur. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga mencapai ke 0 derajat Celcius kembali. Ya, jadi di sini air ya, sterilisasi panas basah memanaskan air menjadi uap air yang tertahan. Nah, itulah yang akan mensterilkan dari alat yang digunakan. Oke, jadi seperti ini ya, kira-kira gambaran dari konsep kerja dari si autoklav. Ya, mungkin ini bisa di googling saja, bisa dilihat nanti bagian-bagiannya dan cara kerjanya. Oke, cara kerjanya sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyaknya air dalam autoklav, berarti diisi dulu ya, jangan nanti airnya habis pula. Tidak ada berarti air yang dipanaskan. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka dapat ditambah air sampai batas tertentu. Gunakan air hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat ya. Masukkan peralatan dan bahan. Jika mensterilkan botol bertutup ulir, maka tutup harus dikendorkan. Ini nanti untuk Erlenmeyer ya, itu kan harus disumbat juga nanti kepalanya itu. Jadi tutupnya jangan terlalu ketat. Tutup autoklav dengan rapat lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoklav. Klep pengaman jangan dikencangkan terlebih dahulu. Nyalakan autoklav, diatur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Tunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoklav dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian baru klep pengamannya ditutup atau dikencangkan ya, maksudnya. Yang tadi ini tidak terlalu mengencangkan klep pengamannya. Kemudian klep pengaman ditutup, tunggu sampai selesai. 15 menit dimulai sejak tekanan mencapai 2 atm. Jika alarm tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan. Jadi ini, nah untuk ini maksudnya adalah saat sudah selesai itu jangan tiba-tiba langsung dibuka ya. Ditunggu terlebih dahulu sampai udaranya, suhunya itu sama dengan suhu di luar. Nanti bisa meledak atau kondisinya itu maksudnya ini udara tekanannya tinggi, dibuka tiba-tiba itu gitu ya, akan ada
tekanan pula keluarnya gitu yang akan berbahaya. Jadi saat dia sudah selesai didiamkan pula terlebih dahulu sampai suhunya turun. Tadi tinggi ya 121, itu diturunkan setidaknya di suhu kamar, sampai di suhu kamar baru alatnya atau klep pengamannya dibuka dan dikeluarkanlah isinya. Oke, ke alat selanjutnya itu adalah oven ya. Yang punya oven masak di rumah mungkin lebih kurang ini sama kondisinya ya, penggunaan dari oven untuk mensterilkan ini. Oven untuk mensterilkan minyak lemak, gliserin, parafin, ZNO, alat gelas dan alat-alat bedah ya. Jadi ini nanti untuk salep ya. Bahan-bahan seperti kapas, kain, dan kertas juga dapat disterilkan dalam oven, tetapi dalam temperatur tertentu. Pada umumnya temperatur yang digunakan pada sterilisasi cara kering adalah sekitar 140-170 derajat Celcius selama paling sedikit 2 jam. Sterilisasi dengan oven tidak dapat digunakan untuk alat gelas yang membutuhkan keakuratan dan penutup karet ataupun plastik. Alat-alat gelas yang membutuhkan keakuratan contohnya adalah alat ukur buret ya, misalnya si buret untuk digunakan untuk mengukur volume misalnya seperti itu ya. Oke. Prinsip kerja oven, perubahan energi listrik menjadi energi panas di mana temperatur di dalam oven dijaga tetap konstan dengan alat kontrol termometer. Merubah energi listrik menjadi panas di mana temperatur di dalam oven dijaga tetap konstan. Ini oven itu adalah panas kering ya, jadi memanaskan udara. Bagian-bagian oven ya, jadi ini ada bagian-bagiannya, ini ya display temperaturnya, kemudian rak ovennya, pintu oven, pengatur waktu, dan pengatur kadar uap air di dalam oven sesuai dengan bahan yang disterilkan. Oke, cara penggunaan oven, hubungkan dengan sumber listrik, masukkan alat yang akan dikeringkan, atur dengan rapi, lalu tutup pintu dengan rapat, hidupkan alat dengan tombol on, kemudian atur temperatur, suhu, dan waktu yang diinginkan. Bila waktu yang diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis akan kembali ke 0, biarkan dingin, lalu keluarkan bahan dan alat yang disterilkan atau dikeringkan. Ini juga bisa dilihat pada video pendahuluannya. Oke, terima kasih, sudah selesai untuk seluruh materinya. Mungkin yang secara dasar-dasarnya ini sudah dapat menggambarkan nanti proses kerja kita ya, karena dua alat ini, autoclave dan oven, akan kita gunakan nanti pada saat praktikum ya. Apa saja yang akan disterilkan menggunakan oven, apa saja yang akan digunakan menggunakan autoclave gitu ya. Itu akan mudah-mudahan yang sudah disampaikan itu dapat menggambarkan atau sudah mengetahui kenapa dia harus di oven, kenapa dia harus di autoclave, kenapa tekniknya ini, flamber ini bagaimana, oven ini bagaimana, itu sudah dijelaskan di awal tadi. Oke, silakan diulang lagi dan tentu saja dikerjakan untuk tugasnya. Link pengumpulan akan menyusul dikirim ke grup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.